Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya, diperuntukkan malam ini sampai dengan besok tanggal 25 Februari 2025 ya. Sebelum masuk ke teknikal, rekomendasi broker ada EBS, dua jenis akun Sen dan standar ya. Tentunya di EBS sendiri juga ada akun jenis demo ya. Khusus untuk akun Sen ini resikonya lebih kecil, diimbangi dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Dan untuk menguji strategi tentunya risiko akan lebih minim. Hindari full lot, full layar, full margin, sebisa mungkin dihindari dan biasakan untuk disiplin ya. Khusus untuk akun Sen, linknya ada di kolom deskripsi. Kelebihannya baik withdraw ataupun deposit itu cepat banget, terutama di jam kerja, dan metodenya pun banyak banget ya, dari dompet elektronik atau dari skip bank pun juga tersedia. Kemudian historinya pun panjang banget, contoh di gold, time frame besarnya kita masih bisa liatin history di bawah tahun 2000 ya. Jadi pola pembentukan dari segi time frame besarnya itu kelihatan jelas banget. Dari segi fundamental untuk hari ini sih kosong, nggak ada yang perlu diantisipasi, cuman indeks harga konsumen dari zona euro tadi itu ada sedikit kenaikan tetapi masih sesuai dari perkiraan ya. Kemudian untuk besoknya PDB dari Jerman diperkirakan sih ada penurunan, kemudian fokusnya untuk malam itu ada kepercayaan konsumen. Kalau misalkan untuk malam besok ini kepercayaan konsumen misalkan rilisnya adalah di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya ini akan positif untuk indeks dolar. Tapi kalau misalkan di bawah daripada data yang sebelumnya, negatif untuk indeks dolar. Selanjutnya langsung masuk ke teknikalnya, dimulai dari indeks dolar. Pergerakan untuk indeks dolar open market tadi ada gap dan status gap saat ini itu sudah ketutup. Penurunannya sudah berhasil break low di minggu yang sebelumnya, tetapi kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, untuk indeks dolar sendiri itu ketahan di level area minor bagian bawah ya, atau zona yang saya blok merah antara low minggu yang sebelumnya sampai dengan support 2 weekly ya, masih ketahan di level minor, dan posisi harga saat ini tuh balik lagi di atasnya support pertama weekly. Cuman untuk malam ini sampai dengan besok, terutama kalau misalkan harga gagal kembali turun di bawahnya 106.500, waspadai yang akan menjadi next target terdekatnya 3 level area batas bawah pivot 106.73, kemudian pivotnya 106.86, dan batas atas pivot sebagai psiko plus level itu bertumpuk di level area 107. Cuman sih gambaran saya ada kecenderungan mungkin akan ada sedikit kenaikan, di kirinya juga ada history high terdekat ya, jadi waspadai di level area 106.73 kalau misalkan indeks dolar malam ini lanjut ke atas. Untuk kunci penurunannya kembali itu berada di 106.500. Kemudian dari segi gold, pergerakan untuk gold open market tadi harga sih ada gap juga, sempat ke dorong ke bawah tetapi masih ketahan di level area zona pivot ya, 2917. Batas atas pivot itu berada di 2926. Ketika menyentuh level area zona yang saya blok abu-abu di sini, ada rejeksi. Posisi harga saat ini tuh berada di atasnya resisten pertama weekly yang saat ini support 2943. Kunci kenaikan lebih lanjut itu berada di 2955. Kalau misalkan mampu break high di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi arah resisten, dan untuk target selanjutnya di antara 2965 sampai dengan 2972 ini sebagai level area minornya. Kemudian resisten kedua weekly yang bertumpuk dengan level area resisten punyanya monthly 2981 sampai dengan 2986. Jadi ada kecenderungan memang untuk gold saat ini tuh pelan-pelan merambat ke atas, tetapi masih belum ada kejelasan ya, apakah uptrend akan berlanjut atau sideways. Kurang lebihnya kalau misalkan sideways ini tetap terus dimulai dari tanggal kurang lebihnya 19 Februari kemarin ya waspadai aja antara high sampai dengan level area zona tengah sebagai pivot ya, ini kalau misalkan sideways-nya berlanjut. Tetapi kalau misalkan break 2955, potensial next target terdekat kurang lebih berada di kisaran 2965 sampai dengan 2972 terlebih dahulu. Untuk bagian bawah pivot aman, jadi tidak ada konfirmasi harga ini masih belum mampu break di bawah level area pivot ya, ada kecenderungan kemungkinan sih bisa aja pelan-pelan ngerambat ke atas. Cuman sih hati-hati di antara history high minggu yang sebelumnya, karena level area tersebut sebagai level kunci. Apakah gold lanjut ke atas atau dia pullback kembali ke bawah ketika mencapai level area tersebut ya. Minimal H4-nya kalau misalkan mampu tutup di atasnya 2955, baru ada potensi kemungkinan level area minor bagian atas akan diambil. Kalau misalkan dia break tetapi saat penutupan minimal H4 atau idealnya sebenarnya adalah daily masih belum mampu tutup di atasnya 2955, hati-hati, bisa aja ini nanti muter kembali pullback ke bawah dan bisa dikatakan untuk sideways ya. Untuk gold saat ini kalau misalkan sideways berlanjut, waspadai di kisaran level area antara 2917 sampai dengan 2927 bagian bawah, kemudian bagian atas adalah di antara 2942 sampai dengan 2955. Jadi sekali lagi sebagai penentunya
gold apakah lanjut ke atas atau dia pullback kembali ke bawah. Kalau menurut saya kuncinya berada di 2955. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin flat, kenaikannya pun ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi waspadi aja kalau misalkan ada penurunan lebih lanjut yang akan menjadi next targetnya kurang lebihnya berada di 94.400 sampai dengan 94.500an ya sebagai support pertama weekly. Di kirinya juga ada zona demand. Kemudian kalaupun ada kenaikan kembali, kemungkinan sih ringnya terbatas. Hati-hati, kalau menurut saya 3 level area ini adalah zona tengah atau sebagai pivot weekly. Jadi ini adalah zona gambling ya, kalaupun mau buy ataupun sell di antara 95.700, 96.500 dan 97.200. Hati-hati, bisa aja ini kalau misalkan dia pelan-pelan melambat ke atas ya. Yang dikhawatirkan adalah kalau misalkan cari posisi baik-baik ataupun sell di harga tengah ya, ini mendadak turun ke bawah juga bisa terjadi. Untuk planning idealnya adalah kalau misalkan mau cari ancang-ancang setup buy, tunggu atau perhatikan di antara dua level area bagian bawah 94.500 sampai dengan 93.500an lah kurang lebih. Kalau misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di kisaran level area tersebut, baru tentunya ini ideal kalau misalkan untuk cari ancang-ancang setup buy, dan targetnya pun bisa ke 97.200, maksimum sementara adalah di 98.400an ya. Cuman dikarenakan ini juga dari segi time frame satunya ada sideways, kenaikannya tadi juga masih ke reject di level area zona tengah atau sebagai pivot. Jadi hati-hati untuk Bitcoin, kemungkinan sih masih belum ada tren kalau misalkan minggu ini Bitcoin masih bergerak di ring area zona yang saya blok orange ya, karena ini level punyanya weekly. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, harga pagi tadi itu sempat kedorong ke atas ya, cuman sih nggak bertahan lama. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya pun ini masih belum ada body candle yang mampu tutup di atasnya history high minggu yang sebelumnya. Memang sih kalau kita lihatin dari segi time frame satunya dia sudah break ya, cuman untuk konfirmasi saya lebih ideal menggunakan minimal adalah time frame 4, idealnya adalah daily. Kemudian penurunannya itu masih ketahan kembali di level area zona tengah sebagai pivot, itu berada di 1.26200. Batas atasnya pivot itu berada di 1.2635. Kunci penurunan lebih lanjut untuk GBP USD itu kalau misalkan daily close-nya mampu tutup di bawahnya 1.2606 atau 1.26100 ya, baru ada potensi kemungkinan arah pivot ya. Tetapi kalau misalkan malam ini masih bermain-main di antara 3 level area di sini dan belum ada body candle minimal dari segi time frame 4-nya mampu tutup di bawahnya 1.2606, hati-hati, waspadai potensial time frame kecilnya bisa aja ini nanti balik ke atas. Untuk zona pantaunya sampai dengan besok, antisipasinya adalah kalaupun ada kenaikan 1.2658 kembali sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Kalaupun dia mampu bergerak lanjut ke atas, yang menjadi antisipasi terdekatnya adalah di antara level area minor history high minggu yang sebelumnya sampai dengan resisten kedua. Ini kalau misalkan saya tarik SRP-nya, level minor itu jatuh di 1.2692 sampai dengan 1.2702 ya. Jadi ringnya pun kalaupun ada kenaikan GBP USD masih terbatas, ada kecenderungan flat atau sideways itu juga bisa terjadi. Untuk batas pantau bagian bawah level kunci 1.2606, kemudian arah support sampai dengan history low minggu yang sebelumnya, cuman sih agak sedikit berat. Jadi untuk malam ini waspadai, pantau aja di antara dua level area bagian bawah pivot. Kemudian kalaupun ada kenaikan, resisten pertama sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD harga ini ada gap, sempat kedorong ke atas secara signifikan. Cuman untuk kenaikannya hari ini itu kurang lebih kalau SRP-nya saya pecah itu dia ketahan di level area minor ya, atau zona yang saya blok merah bagian atas di sini adalah level area minornya. Kemudian balik turun ke bawah, dan posisi saat video ini dibuat itu masih nge-retest di batas atas pivot yang berada di 1.0466. Kalaupun untuk malam ini Euro USD gagal bergerak di bawahnya pivot yang berada di 1.0453, dari segi time frame kecilnya kemungkinan ada kecenderungan dia bisa aja kembali ke atas, yang akan menjadi next targetnya terdekat adalah di resisten pertama weekly kembali sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Tetapi kalau misalkan kehilangan level area pivot sebagai kunci penurunan lebih lanjut itu untuk menuju ke support ya, itu berada di 1.04400. Batas bawah pivot ini kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di bawah level area tersebut, kemungkinan kalaupun ada koreksi, antisipasinya nanti berada di 1.0462 baru ada potensi arah support. Tetapi kalau misalkan malam ini dia belum mampu bergerak di zona tengah atau sebagai pivot dan ada pentalan di batas atas pivot, ya tetap hati-hati,
arah resisten pertama weekly kembali. Untuk AUD-USD, pergerakan untuk AUD-USD di sini juga ada gap. Untuk kenaikannya itu masih ketahan di kisaran level area resisten pertama ya, cuman sih nggak nyampe sebenarnya. Dan penurunannya itu kembali lagi bermain-main di zona tengah atau sebagai pivot 0.6367. Kunci penurunan lebih lanjut kalau misalkan daily close-nya sudah mampu tutup di batas bawah pivotnya, ada kecenderungan kemungkinan dia yang akan dikejar adalah support sampai dengan history low minggu yang sebelumnya terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan malam ini atau besok saat sesi Asia, AUD-USD mampu maintain kembali di atasnya 0.6377, waspadai kemungkinan besar dia akan nge-retest level area resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya, baru ada potensi arah turun ke bawah kembali ya. Jadi waspadai aja untuk AUD-USD malam ini, masih nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot kembali dan sebagai kunci penurunan lebih lanjut. Misalkan ada daily close yang mampu tutup di bawahnya batas bawah pivot, baru ada potensi arah bawah atau support minimal adalah time frame 4. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD hari ini juga di sesi pagi itu juga sempat ada penurunan, tetapi kalau misalkan untuk level area SRP ini saya pecah, itu kurang lebih statusnya sih juga mirip-mirip, dia masih ketahan juga di level area minor ya, kurang lebih adalah zona yang saya blok merah bagian bawah. Ketika menyentuh level area minornya, USD CAD ini langsung kembali ke atas, tetapi dia masih bermain-main di batas atas pivot. Jadi untuk kunci kenaikannya untuk USD CAD kalau kita liatin dari segi time frame H4-nya ya, misalkan body candle-nya H4 nanti close-nya sudah mampu tutup di atasnya 1.4212, baru ada potensi arah resisten pertama weekly sampai dengan history high di minggu yang sebelumnya. Cuman sih kemungkinan nggak akan langsung, misalkan nanti H4-nya mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan dari segi time frame H1-nya ada potensi setelah body candle-nya misalkan mampu tutup di batas atas pivot, koreksi itu wajar. Dan potensial kalau misalkan terjadi koreksi, cari atau cek di antara pivot sampai dengan batas pivot untuk menentukan apakah ideal untuk cari ancang-ancang setup buy atau tidak. Cuman kalau misalkan buy sekarang, stop loss itu harus berada di bawahnya level area minor ya, agak sedikit besar. Cuman sih kalau saya menunggu dulu konfirmasi H4-nya, koreksi dari segi time frame H1 atau M30, baru cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya swing berada di resisten kedua weekly ya. Jadi saat ini berpotensi kemungkinan sih bisa aja flat malam ini. USD Swiss, pergerakan tuh USD Swiss, open market ada kenaikan, kemudian kebanting ke bawah, ngambil level area minor juga statusnya untuk saat ini ya, di zona yang saya blok merah di sini. Kemudian ada kenaikan lebih lanjut ya, posisi harga untuk USD Swiss saat ini itu mendekati level batas bawah pivot yang berada di 0.9000 sebagai physical price levelnya ya. Cuman untuk kunci kenaikan lebih lanjut itu kalau misalkan USD Swiss itu mampu kedorong ke atas, di atasnya 0.9021 baru ada arah resisten pertama sampai dengan resisten kedua ya. Tetapi saya khawatir untuk hari ini misalkan ada kenaikan lebih lanjut dan ke reject sekali lagi di physical price levelnya sampai dengan pivot, bisa aja dia kembali lagi turun ke bawah menuju support pertama sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya, itu juga terjadi. Kecuali kalau misalkan ada rekan-rekan yang dapat posisi ketika ngelihat breaknya di atasnya support pertama weekly ya. Kalau misalkan mau day trade ini sudah harus dipikirkan target terdekatnya antara pivot di sini untuk day trade-nya ya. Cuman untuk swingnya ini kalau menurut saya masih belum bisa ya, terkecuali kalau dapatnya di bawah tentunya lebih ideal untuk menekan risiko. Tetapi kalau misalkan masih mau cari ancang-ancang ataupun setup buy-nya, saran saya adalah tunggu sedekat mungkin harga kedorong ke bawah. Kuncinya masih tetap berada di history low minggu yang sebelumnya. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, persiapan cari ancang-ancang setup buy ya. Tetapi dari segi cara untuk stop loss-nya, kalau misalkan dapat di tengah-tengah blok merah di sini, ruang gerak sekitar 30 pip. Kalau misalkan dapat di atas, sedikit di atasnya support, ruang gerak sekitar 37 pip, yang mana yang valid sesuaikan juga dengan planning analisa masing-masing. Dari segi targetnya, saya lebih prepare. TP pertama adalah di antara resisten pertama weekly, ruang gerak antara 55 sampai dengan 70-an pip yang berada di history high minggu yang sebelumnya. TP maksimum minggu ini berada di resisten kedua weekly. Di kiri juga ada zona supply yang masih fresh ya. Ini khusus untuk swingnya. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen penurunannya itu ketahan di history low minggu yang sebelumnya 148.93, kemudian kenaikannya ini sudah mampu maintain di atasnya support pertama weekly. Planning kemarin adalah kalau misalkan harga mampu maintain di atasnya support pertama weekly,
planning buy adalah untuk targetnya 150.65 dan target selanjutnya itu batas atas pivot 151 ya kurang lebihnya. Cuman sih saat ini agak ada kecenderungan sih kemungkinan bisa aja time frame kecilnya dia ada sedikit kembali ke bawah untuk ngeritest zona demand yang berada di area support ya kurang lebih di sini. Dan sebagai kuncinya kalau misalkan kita liatin khusus untuk day trade-nya ya, selama USD Yen tidak mampu bergerak di bawahnya 149.22 ya, referensi kalau dari saya kemungkinan sih bisa dimanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup buy. Konteksnya sih jangka pendek ya, karena fase saat ini adalah Audi USD. Kalau kita lihatin dari H1 nya pun ini penurunannya sih kuat banget. Tidak menutup kemungkinan juga untuk hari ini ataupun besok, terutama di sesi Asia, bisa aja untuk Yen itu kembali ke atas nge-retest untuk minggu ini, karena untuk pivotnya masih belum diambil. Jadi waspadai level area zona tengah atau sebagai pivot sebelum Yen melanjutkan perjalanan ke bawah kembali ya. Kemudian yang kedua, hati-hati Bank Sentral Jepang itu ada potensi menaikkan suku bunga. Jadi kalau misalkan itu nanti direspon sama market, berpotensi Yen menguat dan USD JPY bisa langsung ke dorong ke bawah lebih dalam ya. Dan untuk saat ini yang akan menjadi antisipasi atau zona pantaunya sampai dengan besok, batas bawahnya kemungkinan nggak jauh-jauh di antara 148.93 sampai dengan 149.22. 149.500 ini sebagai support pertama weekly. Kalau misalkan valid untuk planning buy-nya, target terdekatnya itu kurang lebih di area pivot 150.65, sementara maksimumnya berada di 151.08 terlebih dahulu ya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.